Iya, mungkin tidak diwajibkan, bukan persoalan karena Tidak ada. bukan aturan administrasi dan sekolah ya, tapi memang keadaan di tempat itu yang tidak memungkinkan mereka untuk mendapatkan pakaian ya. Beliau sampaikan bahwa ini adalah kendala kita di pelosok soal akses dan lain sebagainya, yang selalu dibilang iya akan ada bantuan-bantuan seperti itu, tapi kenyataannya belum pernah ada begitu kan. Jadi ya tolonglah pemerintah ya, tolong kerjasamanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di RB Official, di mana kita akan berbincang dengan narasumber terbaik kita yang memiliki pengalaman yang akan memberikan kita motivasi, inspirasi, dan inovasi. Saya Audrey Monika Kansa yang akan menemani teman RBA dalam program Orasi Obrolan Seputar Literasi. Jadi teman-teman sekalian, di segmen kali ini kita akan membahas terkait pendidikan. Kenapa? Karena kita perlu menyadari dan paham bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Karena kita melihat bahwa Indonesia berada di peringkat ke-54 dari 78 negara dalam kualitas pendidikan di dunia. Tentu ini sangat miris dan bukan hanya menjadi PR besar untuk pemerintah, tetapi ini PR bagi kita semua. Dan di depan saya sudah ada narasumber kita, salah satu komunitas yang ada di Kota Palopo, yaitu dari Gemas Sawer Gading. Mungkin kita akan sapa dulu. Halo kakak. Halo. Mungkin kakak bisa memperkenalkan diri dan jabatannya di Gemas itu seperti apa? Ya, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hikmah Jano. Saya saat ini menjabat sebagai sekretaris umum di komunitas Gerakan Mengajar Sawer Gading. Gemas Sawer Gading. Sebelum kita mulai, Gemas itu apa kak? Maksudnya Gemas itu singkatan dari Gerakan Mengajar Sawer Gading. Kalau bisa aku tahu ya, sejarah awalnya dibentuk ini Gemas itu seperti apa? Oke, sejarah awal terbentuknya Gemas Sawer Gading ini itu awal mula dari founder kita, Kak Fitriana Mahmudin. Semoga beliau nonton. Beliau itu kan alumni dari Indonesia Mengajar ya, pengajar muda. Setelah pulang dari pengabdian dia di Papua, di Pegunungan Bintang, dia kembali ke Luwu. Kemudian dia berpikir bahwa saya bisa meningkatkan literasi di Papua, kenapa saya tidak bisa meningkatkan literasi di Tanah Luwu gitu. Yang notabene saya besar di sana, tinggal di sana, dan itu wilayah saya, kenapa saya tidak bisa. Nah, berangkat dari situ adalah beberapa proses panjang yang dilewati sebelum akhirnya memutuskan untuk menggagas gerakan ini. Dan akhirnya di akhir 2020 bertepatan dengan tanggal 25 November, itu Hari Pendidikan ya kalau saya nggak salah, Gemas Sawer Gading terbentuk dan kita bertemu pertama kali di situ, kita meet up. Saya angkatan pertama dengan teman-teman yang lain. Kemudian awal mula Gemas berdiri itu di tahun 2020 itu sampai hari ini. Seperti itu singkatnya ya. Seperti itu singkatnya sejarah Gemas Sawer Gading. Kira-kira kak, tahun 2020 itu kan kakak adalah angkatan pertama. Apa sih program awalnya Gemas ini, seperti apa? Sama seperti kebanyakan komunitas atau organisasi ya, pada saat pertama kali terbentuk itu masih perlu banyak masukan, masih perlu banyak kritikan, dan pada saat Gemas Sawer Gading pertama kali terbentuk, itu ide mentahnya semua dari founder, kan? Dari founder Kak Fitri ya? Iya, jadi itu yang masih perlu dibicarakan dengan teman-teman angkatan baru, didiskusikan kembali. Kemudian lahirlah beberapa program-program dan kemudian beberapa kali juga revisi program ya, sampai hari ini juga seperti itu. Jadi awal mula kegiatan Gerakan Mengajar Sawer Gading itu kita sebutnya KBB. Kegiatan belajar sambil bermain, pertama kali di Desa Tampak itu pada saat tanggal 25 November. Di Desa Tampak? Iya, di Desa Tampak Kabupaten. Itu tahun 2020. Bulan November. Ketika dibentuk Gemas Sawer Gading. Itu kegiatan pertama kita, itu kegiatan belajar sambil bermain, gitu. Dan setelah itu ada beberapa meet up, kemudian diskusi-diskusi kecil, akhirnya melahirkan beberapa program-program yang sampai hari ini masih dijalankan. Kira-kira kan program seperti yang kakak bilang tadi, seperti apa sih konsep programnya yang KBB yang kakak maksud tadi? Sejauh ini 2 tahun berjalan, Gemas Sawer Gading sudah memiliki beberapa program yang regulasinya itu ada kegiatan tahunan, bulanan, dan mingguan. Kalau kegiatan tahunan itu semisal
open recruitment ya. Kita melaksanakan open recruitment tiap 4 bulan sekali. Nah, di 4 bulan sekali itu kita open recruitment. Di open recruitment itu ada kegiatan yang kita selipkan seperti KBB, KBM, dan fasilitator pendidikan di sekolah. Ya, seperti itu. Ke KBB-nya seperti itu, dan itu kegiatan tahunan. Kalau kegiatan bulanan lagi itu seperti bincang internal. Kemudian kegiatan mingguan itu seperti kantin, kajian rutin. Di Gema Sawer Gading itu ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Kajian rutin ini untuk terkhusus anggota Gemas. Iya, internal Gema Sawer Gading. Karena sebelum kita terjun mengajar, kita perlu membekali diri kita sejauh mana kualitas kita mumpuni dalam mengajar, ya kan? Kira-kira anggota Gemas sekarang itu sudah berapa, Kak? Sejauh ini kita sudah ada 3 angkatan. 3 angkatan. Iya, jadi untuk secara keseluruhan ya, kalau dari open recruitment sampai hari ini, itu sekitaran hampir ada 5-60 orang. Tapi ya begitu ya, dinamika berorganisasi ya. Iya, betul, pasti ada yang kurang aktif, ada yang aktif. Jadi kalau yang aktif mungkin bisa terhitung sekitaran 30-an lah. 30 ya, 40 seperti itu. 40-30. Iya. Untuk sekolah kita fokusnya di Tanah Luwu. Iya. Jadi ada sekitar 6 sekolah yang sudah pernah kita datangi, dan sekolah itu berbeda-beda. Ada di Larompong, ada di Tampak, ada di Kendekan, ada di Karetan, kemudian di Pabatang juga ada. Sama di Tampak itu kita 2 sekolah di Tampak kita datangi. Jadi sekitaran ada 6 sekolah sampai hari ini. Fokus pendidikannya itu, Kak, misalkan kan ada beberapa komunitas yang fokus pendidikannya itu hanya ke pelosok. Oh iya. Tapi Gemas ini kira-kira fokus pendidikannya apakah di pelosok saja, pesisir ataupun perkotaan? Oke. Di Gema Sawer Gading seperti yang saya jelaskan tadi itu kegiatannya ada yang kurun waktunya tahunan, bulanan, dan mingguan ya. Untuk kegiatan tahunan itu sasarannya adalah pelosok. Tapi kegiatan yang kita laksanakan per bulan itu tidak harus di pelosok. Yang penting kita bisa jangkau dia, karena kegiatan yang bersifatnya bulanan, yang sifatnya bulanan itu kita hanya melaksanakan 2-3 jam saja durasinya sekali turun ya. Nah, kalau kegiatan tahunan, kenapa kita tembaknya pelosok? Karena 1 kali turun itu kita bisa 3-4 hari di lapangan. 3-4 hari. Ya, jadi itu memang kalau kegiatan tahunan sasarannya pelosok, kegiatan bulanan sasarannya tidak mesti di pelosok. Gitu. Kalau kegiatan mingguan lebih sering untuk membenahi internalnya Gema Sawer Gading sih, kalau kegiatan mingguan. Apakah Gema Sawer Gading ini punya sekolah binaan? Untuk sekolah binaan itu masih dalam tahap perencanaan. Nah, akan ada sekolah binaan, dan yang kita lakukan selama 2 tahun terakhir ini adalah survei. Jadi 6 sekolah yang sudah kita tempati itu dijadikan sebagai sasaran, dan kemudian nanti di tahun selanjutnya, di pengurus selanjutnya itu mereka yang akan menentukan sekolah mana yang akan dijadikan sekolah binaan gitu. Jadi konsepnya itu seperti setahun itu 1 sekolah. Tapi yang jadi sekolah binaan fokusnya itu yang 6 kemarin, yang 6 hari ini yang sudah kita survei kan. Jadi ya hasil survei itu yang akan diberikan ke adik-adik, ke pengurus selanjutnya. Nah, mereka yang akan menentukan kira-kira sekolah apa yang akan dijadikan sekolah binaan tahun selanjutnya dan selanjutnya lagi. Seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi untuk apa yang Kakak sampaikan tadi, apakah Gema Sawer Gading ini punya kendala terkait akses untuk ke sana mengajar? Akses ya? Iya. Kalau akses itu sudah menjadi menurut saya ya, itu sudah menjadi kendala, bukan kendala sih saya bilangnya, tantangan ya? Karena kalau kendala itu tidak terlaksana, tapi kalau tantangan itu bumbu-bumbu pemanis ya dalam kegiatan, dan memang sudah seperti itu, apalagi kalau kita di pelosok, apalagi soal jalanan, jaringan, akses itu semua sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman relawan, saya kira. Iya betul sekali. Untuk pengalaman, kita akan membahas terkait pengalaman teman-teman Gemas atau Kakak sendiri selama mengajar itu, apa sih perasaannya melihat bahwa tentu kualitas pendidikan yang ada di pelosok itu tidak sama dengan kualitas pendidikan yang ada di kota, ya kan? Tentu Kakak bisa melihat bagaimana interaksi adik-adik itu dalam belajar seperti apa. Saya melihat
beberapa tantangan dan tentu berbeda ya pendidikan di kota dengan di pelosok. Dan saya belajar itu di pelosok itu yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana meningkatkan dan menyadarkan adik-adik bahwa pendidikan itu penting, begitu. Pendidikan itu penting karena kenapa? Kurangnya informasi mungkin, kurangnya akses dan lain sebagainya, sehingga itu menjadi keterbatasan mereka dalam mempercayai bahwa suatu saat ini pendidikan saya butuh nih, gitu. Itu salah satunya. Jadi kedatangan relawan-relawan ini sebenarnya itu yang menjadi PR besarnya, bagaimana supaya kita membangkitkan semangatnya adik-adik untuk sekolah. Dan beberapa kali saya turun ke sekolah-sekolah, itu tentu tantangannya beda-beda ya per sekolah ya. Ada sekolah di Tampak itu di Tampak tantangannya itu satu, perbedaan tingkat pemahaman siswa ya dalam menangkap itu berbeda. Nah itu, kemudian yang selanjutnya adalah mindset anak-anak yang seringkali mereka lebih tertarik saat bekerja dan menghasilkan uang daripada sekolah. Dan itu saya temukan itu, dan itu PR besar sekali sebagai kita ya, pengajar, fasilitator atau pendidik sekalipun seperti itu. Kalau di tempat lain itu ada yang kendalanya soal pakaian sekolah. Itu menurut saya salah satu kendalanya, karena pada saat mereka melihat dunia luar, kenapa mereka sekolah pakainya seperti ini? Saya sekolah begini jika. Dan itu tantangan buat kita para relawan kan. Mereka selalu datang, ada satu anak pernah datang bertanya, Kak, memangnya kalau sekolah harus pakai baju yang ini ya? Gitu. Baju ini ya? Baju seperti ini ya? Terus saya bilang, wah, di situ saya speechless, bingung, nggak tahu mau bilang apa, karena saya belum pernah menemukan anak dengan pertanyaan seperti ini. Jadi saya tidak tahu mau jawab apa pada saat itu. Jadi saya cuma bilang, enggak, kalau mau belajar itu bukan soal pakaian, gitu. Pak berusaha untuk menjelaskan ke mereka. Dan itu tantangan-tantangan seperti itu yang saya dapat di lapangan. Dan saya belajar bahwa turun ke pelosok itu bukan hanya kita membawa bekal pengetahuan dan keterampilan, bukan, tapi kita juga membawa perasaan. Iya, dan membawa perasaan, membawa karena bagaimana kita menyampaikan sesuatu kalau kita tidak libatkan perasaan, anak-anak tidak bisa terima. Gitu ya. Kalau misalkan kita tujuannya kesannya hanya untuk menggugurkan kewajiban, semua orang bisa. Tapi bagaimana apa yang kita bawa mereka terima, itu belum tentu semua orang bisa, kan? Jadi seperti itu yang menjadi relawan itu sebenarnya saya salut sekali, karena mereka tidak hanya membawa pengetahuan dan keterampilannya, mereka juga membawa perasaan itu ke sana. Iya, betul-betul. Iya, gitu. Saya mungkin tadi speechless lihat dengar perkataan kakak bahwa ternyata di pelosok itu ada yang sekolah tidak menggunakan pakaian seragam sekolah. Iya. Memang itu di daerah mana, Kak? Kalau boleh tahu. Itu di daerah. Enggak usah disebutkan sekolahnya, cuman daerahnya saja. Tapi masih di Tanah Luwu. Masih di Tanah Luwu. Wah, tapi daerah pelosok. Iya, termasuk daerah pelosok itu. Selama pengalaman kakak mengajar, memangnya anak-anak sekolah di saat itu memang tidak dilibatkan atau tidak diwajibkan menggunakan pakaian sekolah atau bagaimana, Kak? Iya, mungkin tidak diwajibkan, bukan persoalan karena bukan aturan administrasi dan sekolah ya, tapi memang keadaan di tempat itu yang tidak memungkinkan mereka untuk mendapatkan pakaian ya. Pakaian sekolah. Itu. Iya. Kakak pernah cerita sama kepala sekolahnya situ atau guru-gurunya, memangnya dia apa sih tanggapan dia terkait sekolah terkait sekolah atau anak murid yang tidak menggunakan pakaian seragam sekolah seperti halayaknya teman-teman yang belajar. Betul. Iya. Dan itu memang jadi pusat perhatian ya pada saat itu saya ke sana, dan memang jawaban pada saat itu ya dari gurunya, dan guru dan mungkin saya bisa bilang guru satu-satunya yang aktif ya di situ. Guru satu-satunya. Ada beberapa, tapi satu ini yang sangat aktif terlibat di dalam administrasi sekolah itu. Beliau sampaikan bahwa ini adalah kendala kita di pelosok soal akses dan lain sebagainya, yang selalu dibilang iya akan ada bantuan seperti itu, tapi kenyataannya belum pernah ada gitu kan. Jadi ya tolonglah pemerintah ya, tolong kerjasamanya ya. Sependek pengetahuan kakak, sekolah itu sudah berdiri dari kapan? Sehingga akses
untuk membawa pakaian saja itu sangat susah. Iya, kayak itu yang jadi pertanyaan, ini aksesnya yang susah atau memang kurang diperhatikan? Emang kurang diperhatikan ya. Seperti itu memang. Jadi kalau soal lamanya sekolah itu berdiri saya kurang tahu. Iya, saya kurang cari tahu kalau soal itu, tapi menurut saya itu sudah lumayan lama ya, karena bangunannya juga sudah sangat. Bangunannya seperti apa? Bangunannya itu kan ada yang kayu, kemudian ada yang sebagian tembok, dan itu pun tidak semua. Nah, yang mengajarnya satu ruangan dibagi dua, banyak sekali lah tantangan itu. Yang seperti itu, yang sangat memprihatinkan. Di program Gemas itu sendiri Kak, apakah dibagi-bagi atau dibagi kelas? Dia ada kelas seperti ini, atau seperti apa di Gemas itu sendiri? Dalam artian, maksudnya dalam hal apa ini dibaginya? Misalkan dalam kelas itu mungkin akan komunitas. Oh iya. Otomatis kan ada yang kayak program kelas ini, kelas literasi kah? Oh iya. Kelas inspirasi kah? Kelas kreativitas kah? Ada seperti itu atau tidak ada di Gemas Kak? Jadi kalau di Gemas Salori Gading itu di kegiatan tahunan, saya jelaskan di kegiatan tahunan, itu pada saat kita terjun ke pelosok, nah di situ ada beberapa program. Nah di program yang kita bawa ke pelosok itu salah satunya adalah KBB. Nah, karena kita fokusnya di sekolah, jadi itu adalah kelas belajar sambil bermain atau kegiatan belajar sambil bermain. Kita tidak menyebutnya kelas-kelas ya, kalau di Gemas Salori Gading mungkin di komunitas lain menyebutnya seperti itu. Kemudian setelah ada kegiatan belajar sambil bermain, ada juga kegiatan belajar bersama masyarakat. Nah, itu kita melibatkan masyarakat sekitar untuk belajar bersama. Biasanya itu materinya tentang diskusi parenting. Yang melibatkan masyarakat dan orang tua murid yang kita tempatkan sekolahnya. Itu toh. Kemudian ada kegiatan bersama guru, KBG. Itu kegiatan bersama guru, kita mendatangkan fasilitator pendidikan yang akan memberikan materi kepada guru-guru tentang apa yang dibutuhkan dari guru-guru itu begitu. Karena setelah melihat kekurangan siswa, otomatis yang menjadi titik tumpunya adalah guru ya. Gitu, bagaimana caranya gurunya supaya bisa menghandle kekurangan yang terjadi di siswanya. Nah, jadi kita melihat itu, maka ada kegiatan KBG itu pada saat kita terjun ke pelosok. Seperti itu. Berbeda lagi kalau kegiatan tahunan. Kegiatan bulanan. Kalau kegiatan bulanan, itu durasinya ketika kita bergiat itu hanya 2-3 jam. Kita namakan dia Goes to School. Kegiatan Goes to School. Jadi Gemas Goes to School. Setiap kali kita Goes to School itu temanya beda-beda. Jadi satu kali turun temanya kelas inspirasi mungkin. Kemudian bulan selanjutnya kita turun temanya kelas dongeng. Nah, kemudian kita turun lagi selanjutnya itu adalah edukasi. Nah, beda lagi. Jadi itu kalau kegiatan bulanan ada Goes to School dengan tema yang berbeda-beda. Seperti itu. Kira-kira apakah hanya di SD saja, SMP atau SMA yang Gemas Salori Gading ini mengajar? Kalau sejauh ini kita sudah pernah bergiat di SD, sudah pernah bergiat di SMP, tapi untuk SMA belum. Ya, kita mungkin akan dicoba ya. Mungkin rumah baca nanti akan kolaborasi dengan Gemas. Masya Allah. Iya. Kan kita sudah kolaborasi kan ya. Kolaborasi kemarin SD SMP kan? SD SMP. Kurang SMA tahu. Kurang SMA. Jadi Kak, selama berkegiatan Gemas itu kan tentu harus melibatkan cuan. Jadi kira-kira sumber dana dari Gemas ketika berkegiatan itu dari mana? Apakah ada donatur tetapnya Gemas atau seperti apa? Kan belum punya donatur tetap. Ya, untuk teman-teman, kalau teman-teman RD yang menonton, yang mau menjadi donaturnya Gemas, silahkan. Betul. Iya. Kita membuka open donatur. Iya, open donatur ini. Oke. Kalau donatur tetap masih warga Gemas ya, itu donatur tetap. Warga Gemas. Iya. Seperti curung-curung. Iya, bahasa Inggrisnya ya, curung-curung kapang. Iya. Kalau donatur tetap belum punya, untuk instansi ya seperti itu belum punya. Cuman kalau dana seperti itu yang kita bergiat, yang pertama kita punya kas komunitas, kemudian kita memasukkan proposal juga di beberapa instansi setiap kali bergiat, dan itu belum bisa kita dikatakan donatur tetap ya, karena baru 1-2 kali. Kemudian tidak ada MOU yang kami tanda tangani juga, jadi seperti itu kalau untuk sekarang. Apakah Gemas itu pernah rasakan kayak galang dana? Iya betul, pernah. Jadi misalkan kalau ada kegiatan-kegiatan
yang harus memakan waktu 3 hari 4 hari dan akses jalannya itu ya begitu sulit, otomatis kan membutuhkan dana yang begitu besar. Iya. Itu pure dari kas atau dari proposal ke instansi-instansi? Combine ya, ada yang dari curung-curung, kemudian ada yang dari kontribusi kontribusi relawan, misalkan kita bawa relawan baru, ada kontribusi dari relawan baru seikhlasnya, kemudian dengan adanya proposal juga terbantulah ya, dengan adanya proposal itu sudah terbantu, adalah lumayan lah kalau dari proposal ya, seperti itu. Jadi itu semua sumber dana kegiatan kita. Suka dukanya mengajar di sekolah-sekolah itu seperti apa, Kak? Ya, tentu kan ada suka, ada dukanya. Tentu dan Kakak sendiri yang merasakan bagaimana pendidikan secara yang ada di pelosok, yang ada di desa-desa, seperti apa? Sukanya pasti yang pertama kalau soal perasaan ya, apalagi perempuan itu dekat sekali. Kalau saya turun kegiatan itu pasti itu, apalagi teman-teman yang lain pasti kalau sudah berkegiatan itu adik-adik sudah lengket sekali, itu sukanya tuh bermain, ketawa dan bisa menyampaikan apa yang memang dari awal kita rencanakan mau dibawa ke sana dan itu sampai dan itu memang dituangkan betul-betul di situ dan itu sukanya. Dukanya mungkin kalau berbicara soal duka sedikit Kalau soal duka itu lebih ke diri sendiri. Kalau saya pribadi dukanya satu untuk saya pribadi. Kalau di lapangan saya tidak bisa mengontrol emosi, itu duka sendiri. Maksudnya kayak saya pikirnya, saya ini kesini turunnya mau maksudnya mau mengajar, mau seperti ini, tapi menghadapi anak-anak dengan berbagai macam pemikiran, kemudian mereka punya emosionalnya masing-masing dan saya ini dengan pemikiran yang juga belum dewasa, masih belajar, emosional saya juga masih tidak stabil, menghadapi anak-anak dengan tantrumnya mungkin dan lain-lain itu kadang saya naik emosi, yang sampai harus teriak gini, itu aduh sebenarnya tidak boleh sekali dilakukan di lapangan ya, karena itu psikisnya anak-anak kan di usia seperti itu takutnya terganggu atau lain sebagainya, dan itu kalau sudah selesai dilakukan itu menyesal sendiri. Aduh kenapa tadi saya begini? Dan mungkin teman-teman juga biasa menegur atau bagaimana? Iya, akan kita bahas di bincang internal tadi. Kita akan bahas apa kekurangan, kan setiap giat itu ada evaluasi ya. Jadi evaluasi itu membahas kekurangan, kelebihan dan apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dipertahankan untuk kedepannya. Seperti itu sih. Jadi saya mau mempertanyakan, bagaimana sih dukanya mengajar ketika melihat fasilitas bangunannya, fasilitas kelasnya seperti meja, misalkan kursi, papan tulis, itu seperti apa Kakak melihat di lapangan ketika mengajar? Ya. Kita tahu bersama bahwa proses penyampaian atau pentransferan ilmu itu membutuhkan beberapa aspek pendukung ya, sarana dan prasarana, kemudian ilmu yang disampaikan dan lain sebagainya. Tentu kalau salah satu dari itu tidak terpenuhi, pasti proses penyampaiannya itu tidak berlangsung dengan baik, ya. Apalagi untuk usia peserta didik SD itu mereka sangat butuhnya untuk ditempa dengan ilmu begitu tak? Nah itu salah satu yang maksudnya jadi PR untuk kita. Dengan kekurangan seperti itu, apakah mereka sudah seharusnya menerima itu yang harusnya mereka dapatkan di bangku SD? Tapi karena kekurangan dengan fasilitas, dengan seperti yang tadi Kak Odi jelaskan ya tentang sarpras dan lain sebagainya, tentu itu akan berbeda dengan sekolah yang lengkap sarprasnya. Dan tentu akan menghasilkan generasi-generasi yang berbeda juga. Betul sekali. Gitu, itu Ji. Mungkin Kakak bisa menyampaikan pesan-pesan kepada pemerintah terkait pendidikan. Seperti apa sih pesan-pesannya? Iya, kalau dari segi pendidikan pelosok, saya rasa pemerintah sudah lebih paham itu, menurut saya. Ya, cuman mungkin kurangnya komunikasi yang dibangun atau kurangnya meletakkan perhatian di sekolah-sekolah itu yang memang membutuhkan suntikan-suntikan dana atau apapun ya yang bersifat untuk mendukung pendidikan di pelosok. Menurut saya salah satu program yang harus diutamakan yang jadi program utama dari pemerintah itu adalah pemerataan pendidikan pelosok. Itu sangat penting. Iya, karena kita tidak bisa nafikan bahwa pelosok itu adalah bagian dari Indonesia kan? Kan kita tidak harus Jakarta baru dibilang Indonesia. Kita tidak harus makan nasi baru dibilang Indonesia. Kan? Seperti itu. Jadi untuk pemerintah
untuk lebih memperhatikan pendidikan pelosok, pemerataan pendidikannya, apalagi kesejahteraan guru. Itu saya sangat tanamkan itu. Kenapa? Kalau gurunya sejahtera, kemudian sekolahnya didanai dan lain sebagainya, difasilitasi dengan baik, ya pasti sekolahnya atau peserta didiknya juga mendapatkan yang seharusnya. Betul. Seperti itu. Sebelum kita menutup podcast kita pada hari ini, jadi aku mau bertanya nih Kak, bagaimana sih syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi relawan Gema Sawer Gading? Atau menjadi anggota Gema Sawer Gading? Mungkin teman-teman RBA yang menonton, itu nanti ketika melihat ini dia tertarik ingin masuk di Gemas. Iya, syaratnya ya usia SMA itu, usia SMA 17 ke atas. Sampai dari SMA bisa jadi gabung? 17 ke atas, 17 ke atas bisa gabung sama kita sampai 35 ya. Sekitaran pokoknya selama dia masih bisa bergiat dengan kita di lapangan tanpa batas usia lah menurut saya. Itu bisa bergabung jadi relawan. Dan tidak ada syarat khusus yang spesifik untuk bergabung di Gema Sawer Gading. Yang penting dia mau belajar, kemudian dia siap berkontribusi untuk pendidikan pelosok dan pendidikan secara keseluruhan ya. Ayo gabung. Itu saja. Mungkin Kakak bisa menyampaikan apa sih nama IG-nya Gema Sawer Gading? Untuk Instagramnya Gema Sawer Gading bisa diakses, dan namanya @gema.sawergading. @gema.sawergading. Untuk Kakak Jano juga sendiri dong. Mungkin mau mempromosikan IG-nya. Instagram saya @nhjano. nhjano. Jano, oke. Sebelum saya tutup, ini yang terakhir Kak. Apa itu? Itu ketika Gemas ingin memasuki atau ingin mengunjungi sekolah-sekolah, itu dapat informasi dari mana? Survei lapangan. Iya. Tapi kan udah mungkin kita mau survei kalau kita tidak dapat informasi bahwa di sekolah ini itu sekolahnya seperti ini dan butuh perhatian yang cukup lebih. Jadi dapat informasi dari mana? Apakah sekolah itu yang ngechat atau nge-DM Gemas ataukah dari siapa? Kalau sampai hari ini yang kita lakukan itu ada informan-informan dari teman-teman dekatnya Gemas atau dari teman-teman Gemas sendiri internalnya yang sampaikan bahwa Kak ada sekolah nih di sini seperti ini, mungkin bisa kita bergiat. Atau ada didapat dari internet ya, yang maksudnya disebar di platform-platform gitu. Terus kita lihat sepertinya bagus untuk dikunjungi, kita ke sana. Seperti itu. Apa sih pesan-pesan untuk teman-teman yang menonton? Pesannya jangan lupa, maksudnya jangan jangan tidak perhatian dengan pendidikan gitu. Maksudnya perhatian kita lebih sering kita itu perhatian ke tempat yang lain ya, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Terus kita mengesampingkan pendidikan. Betul. Jadi kalau menurut saya ya, jangan mengesampingkan pendidikan di perhatian tak. Gitu. Jadi itu pesan untuk saya, karena kalau kita perhatian terhadap pendidikan, untuk terjun ke lapangan dan untuk mengajar itu tidak ada tuntutan apapun, tidak ada paksaan gitu. Jadi itu pesan-pesannya dari Kakak Jano selaku sebagai sekretaris Gema Sawer Gading, teman-teman. Jadi mungkin kita akan menutup podcast kita pada hari ini. Dan untuk teman-teman, pesan kita adalah kejarlah pendidikannya. Karena kenapa? Pendidikan adalah senjata paling tajam yang mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, maka kita bisa merubah dunia. Jadi akhir kalam, saya Audrey Menekansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.